Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia pada pertemuan pertama. Sebelum belajar, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, materi kita pada pelajaran kali ini yaitu mengenal teks berita. Kompetensi dasar yang digunakan yaitu KD 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang dibaca atau didengar. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu siswa diharapkan mampu memahami isi berita, kemudian siswa mampu menemukan unsur adiksimba dalam teks berita, yang ketiga yaitu siswa mampu menjelaskan informasi yang terdapat dalam teks berita. Sebelum kita menelaah unsur yang terdapat dalam teks berita, sebelumnya kita pahami dulu apa itu teks berita. Teks berita adalah laporan peristiwa yang bernilai jurnalistik atau memiliki nilai berita, bersifat aktual, faktual, penting, dan menarik, serta berisi keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Nah, ini bisa kalian catat ya di buku catatan, atau bisa diingat apa sebenarnya itu berita. Setelah kita mengetahui tentang kaidah berita, berikut ini kita akan belajar tentang unsur yang terdapat dalam sebuah teks berita. Nah, ada 6 unsur yang harus ada dalam sebuah berita, dan unsur itu sering disebut dengan sebutan adiksimba. Nah, apa itu adiksimba? A itu apa, di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, dan B-nya adalah bagaimana. Nah, ini harus ada dalam unsur beritanya, harus ada dalam teks berita. Kalau misalkan tidak ada dalam teks berita, berarti berita tersebut dianggap kurang lengkap dan kurang valid. Jika di dalam teks berita yang ada di Indonesia harus memenuhi unsur adiksimba, kalau misalkan di luar negeri sana, sebuah berita harus memiliki unsur 5W1H. Nah, ini konsepnya sama ya, hanya saja penyebutan rumusnya yang berbeda. Apa itu 5W1H? W yang pertama yaitu what, artinya apa. Yang kedua, who, artinya siapa. Yang ketiga, where, artinya di mana. Keempat, when, artinya kapan. Kelima, why, artinya mengapa. Dan terakhir, how, yaitu bagaimana. Nah, karena rumus ini disingkat dengan sebutan 5W, karena di sini ada 5 unsur yang awalan W, dan 1H, yaitu how ini tadi. Jadi, berita itu memiliki unsur 5W1H. Sebenarnya konsep ini sama dengan sebutan adiksimba, hanya saja penyebutannya yang berbeda. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang teks berita, kemudian unsur-unsur yang ada dalam teks berita, berikut ini akan Ibu sajikan sebuah contoh teks berita dan analisis unsurnya. Seperti apa sih penggunaan adiksimba dalam teks berita? Untuk apa tujuannya? Nah, silakan disimak contohnya. Nah, di sini ada sebuah contoh berita singkat dengan judul Akibat Lilin, sebuah rumah hangus terbakar dilalap si jago merah. Nah, silakan kalian baca. Jika terlalu cepat, silakan di-pause dulu untuk memahami isi beritanya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai membaca teks beritanya tadi? Jika sudah, ini ada contoh telaah unsur adiksimba yang terdapat dalam teks berita. Nah, di sini ada 6 pertanyaan beserta jawaban. Pertanyaan ini dibuat dengan unsur adiksimba tadi ya. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jawabannya harus sesuai dengan isi beritanya tadi. Misalkan contoh pada nomor 1. Apa peristiwa yang sedang terjadi?
Nah, jawabannya adalah kebakaran sebuah rumah akibat sebuah lilin. Nah, ini jawaban harus sesuai dengan isi berita. Dan seterusnya di sini ada pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi, kemudian kapan peristiwa itu terjadi, sampai bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, jika untuk memahami, silakan di-pause dulu, kalian pahami telaah unsur adik Simba ini. Ya, silakan di-pause dulu, dibaca dan dipahami. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mulai paham? Nah, untuk menambah pemahaman kalian, berikut ini akan Ibu sajikan sebuah teks berita. Nah, tugas kalian yaitu membuat pertanyaan dan jawaban dengan rumus adik Simba atau 5W1H tadi, seperti yang contoh tadi ya. Nah, silakan kalian dikerjakan di kertas tugas. Ini dia contoh teks beritanya. Ini Ibu buatkan sebuah latihan tugas. Tugas kalian yaitu membuat pertanyaan beserta jawaban seperti contoh Ibu tadi. Dan ini adalah teks berita yang kalian harus telaah unsur adik Simbanya. Dengan judul, Remblong, sebuah mobil mewah menabrak pembatas jalan. Nah, silahkan di-pause dulu untuk memahami isi beritanya. Setelah dipahami isi beritanya, kalian telaah unsur adik Simba, seperti Ibu tadi, membuat pertanyaan beserta jawaban. Jawaban harus ada di dalam teks berita yang ini, yang kalian baca ini. Kalau misalkan jawaban tidak sesuai dengan teks berita, berarti pertanyaan tersebut atau informasi tersebut tidak ada. Nah, kerjakan tugas ini di kertas tugas, jangan lupa tulis nama dan kelas. Silakan dikerjakan, dipahami, dan dibaca. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pelajaran sampai akhir. Pesan Ibu, tetap semangat belajar. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.